Hai, kembali lagi bersama kami kelompok 4. Pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai senyawa kovalen. Adapun anggota dari kelompok 4 itu sendiri ada Agnes Aurelia Silalahi, Devi Patricia Utagalung, saya sendiri perwakilan dari kelompok 4 Lovandi Fibri Simbolon, dan teman kami yang terakhir ada Miala Bella Borbangun. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai senyawa kovalen, yaitu apa yang dimaksud dengan polar dan non-polar. Nah, pada video kali ini kita akan membuat contoh ataupun penggunaan dari media pembelajaran mengenai senyawa kovalen. Nah, adapun pada video kali ini kita akan membahas mengenai senyawa kovalen polar. Contohnya itu ada air ataupun H2O, Aqueous. Berikutnya ada C2H5OH atau etanol. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai senyawa nonpolar, yaitu Cl2-diklorin dan CCl4 karbon tetraklorida. Pada video kali ini saya dibantu menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi Bandicam. Terus kita akan menggunakan juga aplikasi KingDraw untuk pembentukan ataupun bagaimana sih ikatan antara kovalen polar dan nonpolar itu, bentuk-bentuk senyawanya itu dalam bentuk 3 dimensi menggunakan aplikasi. Baiklah, kita langsung saja kepada media pembelajarannya. Kita buka aplikasi KingDraw-nya. Di sini saya sudah membuat. Yang pertama kita akan membahas mengenai H2O, bagaimana pembentukan si H2O itu sendiri dalam aplikasi ini. Nah, jadi kita akan bahas sedikit sambil-sambilan. Kita ambil pada di sini ada sistem periode unsur. Sebenarnya boleh kita ambil saja atom-atom yang ada di sini. Tapi kita ambil saja dulu dari sistem periode unsur ini seperti atom H-nya. Kita tahu bahwa rumus kimia dari H2O itu adalah, atau Aqueous itu adalah H2O. Kita ambil O-nya, langsung kita masukkan saja, jadi akan otomatis membentuk ikatannya H2O. Nah, kita boleh berikan nama untuk si H2O ini dengan cara ngambil pengetikan dari sini. Terus kita ketik air. Boleh kita atur juga fontnya, lalu kita tekan yes. Nah, untuk membuat senyawa H2O ini dalam bentuk 3 dimensi sebagai media pembelajaran kita nantinya, kita blok dulu si H2O itu. Terus kita tekan 3 dimensi pada bagian ini. Nah, di sini sudah tampak bahwa yang merah ini adalah atom dari si oksigennya dan mengikat 2 atom hidrogen. Nah, di sini boleh kita putar-putar 360 derajat. Kita juga boleh membentuknya menjadi stick atau bulatan yang lebih besar. Kita juga boleh memperbesar, memperkecil. Nah, selain itu pada aplikasi ini juga diberikan informasi mengenai senyawa yang telah kita bentuk. Nah, contohnya di sini formula ataupun rumus kimianya itu H2O. Terus ada eksak mas atau berat molekul secara pastinya itu ada 18,01. Terus ada elemen analisisnya. Nah, untuk menambahkan file ataupun kita masuk ke file berikutnya, kita boleh menekan di bagian sini. Ini adalah H2O yang tadi, dan ini kita masuk ke file yang ketiga yang akan kita buat. Nah, di sini saya sudah masukkan ke file yang kedua, yaitu etanol. Nah, untuk etanol sendiri, di sini boleh kita pakai dari C dulu, langsung CH4 nanti berikatan langsung si hidrogennya langsung. Atau boleh kita tekan dari C yang ada di sini, seperti ini, langsung CH4. Nah, kita buat saja CH. Kita mengetahui bahwa rumus kimia dari etanol itu kan C2H5OH. Nah, jadi kita buat dulu dia berikatan si C-nya. Terus kita tambahkan gugus O ataupun gugus OH-nya, menandakan bahwa dia itu adalah si alkohol. Nah, di sini akan langsung saja terbentuk OH. Nah, pada aplikasi ini kekurangannya yaitu kita tidak mengetahui bagaimana perpindahan alat antara sesama elektronnya. Nah, jadi elektron-elektron dari si C sama si H itu tidak akan tampak di dalam aplikasi ini.
kita tidak bisa melihat yang mana pemakaian elektron yang dipakai secara bersama-sama. Nah, setelah kita buat strukturnya seperti ini, hal yang sama juga dapat kita lakukan dengan membloknya. Terus kita buat dalam bentuk 3 dimensi yang di bagian seperti ini. Nah, di sini sudah tampak bagaimana struktur dari si etanol itu sendiri. Terus kita bisa buka juga infonya seperti ini. Nah, formulanya itu C2H6O. Untuk penyimpanan filenya sendiri, kita boleh simpan dari sini, ataupun dari sini juga. Kita akan simpan dalam bentuk filenya nanti. Nah, terus kita bisa copy file ini juga ke dalam bentuk Word. Berikutnya kita akan masuk kepada senyawa yang bersifat nonpolar. Di sini kita ambil saja contohnya itu klorin atau Cl2. Nah, jadi klorin ini itu adalah senyawa yang bersifat diatomik. Nah, di sini kita ambil saja si Cl-nya. Nah, di sini kan dia langsung berikatan sama si HCl. Jadi kita buat dulu ikatannya, ikatan rangkap satunya. Jadi, kalau di aplikasi ini, jika kita tekan Cl, maka dia akan langsung mengikat dengan HCl. Atau dia itu berusaha membentukkan bagaimana sih jika dia sudah berikatan dengan unsur lain dengan lebih stabil. Nah, jadi untuk mensiasati itu, kita langsung buat saja dengan ikatan rangkap satunya. Berarti dia bukan mengikat si hidrokarbon, bukan mengikat si hidrogen. Nah, jadi kita buat lagi, dia akan mengikat si Cl. Jika terjadi kesalahan seperti ini, boleh kita hapus. Tekan pada ujung ini. Seperti ini nih, jadi Cl2. Nah, terus kita blok lagi si Cl2 itu. Kita bentuk dia menjadi 3 dimensi. Nah, jadi ini adalah contoh dari senyawa nonpolar, yaitu senyawa dalam bentuk diatomik. Berikutnya kita masuk ke file yang kedua, yaitu karbon tetraklorida, di mana karbon akan berikatan dengan Cl, ada 4 buah, dengan bentuk tetrahedralnya. Hal yang sama kita lakukan, kita ambil atom si karbonnya. Nah, jadi dia akan langsung juga seperti mengikat hidrogen 4. Kita akan berusaha mengganti semua ikatan yang sempat dia berikatan dengan hidrogennya tadi. Kita gantikan dengan si Cl. Seperti ini. Terus kita boleh atur biar lebih ke tengah. Kita kembali blok. Terus kita tekan 3 dimensinya. Namun kelemahan dari aplikasi ini juga, senyawa 3 dimensinya ini ataupun bentuk 3 dimensinya ini belum dapat di-copy ke dalam bentuk Word. Jadi kita nanti mengkopinya itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu hanya seperti ini saja, tidak dalam bentuk 3 dimensinya. Nah, kemudian kita boleh infonya di CCl4 itu ataupun karbon tetraklorida itu seperti apa. Nah, selain itu juga teman-teman bisa membuat ataupun merancang bagaimana struktur dari senyawa-senyawa lain yang seperti ada unsur-unsur siklonya seperti ini, siklohexana, sikliknya,
Di sini saya tidak akan menyimpan filenya, tetapi jika teman-teman ingin menyimpan filenya, boleh ditekan save, terus nanti atau masuk dari penyimpanan seperti ini, kita akan masuk ke berangkas file ataupun device kita masing-masing. Baiklah, demikian saja contoh singkat bagaimana penggunaan aplikasi KingDraw yang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran kita sehari-hari pada senyawa kovalen polar dan non-polar dengan kelebihan dan kekurangan aplikasinya. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri.